Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 338. Pokok bahasan edisi 338 adalah kata tanya multiple atau kata tanya kombinasi mimma yang bermakna dari apa dan bima yang bermakna dengan apa. Nah, jadi mimma itu kombinasi dari harful jar min yang artinya dari dan kata benda tanya ma yang artinya apa. Jadi min plus ma menjadi mimma. Coba perhatikan nih. Ini nun sakinah atau nun mati bertemu mim. Ini bunyi nun itu diidghamkan ke mim atau diasimilasikan ke mim menjadi mim. Mim. Jadi min plus ma menjadi mim. Kemudian alif pada kata benda tanya ma itu dihilangkan. Sehingga min plus ma menjadi mimma. Ditulis begini, mimma. Jadi mimnya bertasydid, ya, mimnya bertasydid. Sebetulnya mimma itu terdiri dari satu mim. Ini kan satu mim. Kemudian dia bertasydid menunjukkan bahwa mimnya dua. Di bawah tasydid itu ada dua huruf. Satu lagi itu ini leburan dari nun ini. Jadi nun, min plus mim menjadi mimma. Jadi mimnya menjadi dua. Mimma artinya dari apa? Jadi perhatikan, ma-nya itu pendek ya, mimma. Mimma atau dari apa itu menanyakan unsur atau bagian. Menanyakan unsur atau bagian. Misalnya roti ini itu terdiri dari bahan apa saja? Apa bahan-bahan atau unsur-unsur yang membentuk roti ini? Ya, jadi mimma itu menanyakan unsur atau bahan. Misalnya ini, di depan saya ada cangkir jus. Kemudian saya bertanya, jus ini terdiri dari bahan apa saja? Kan begitu kan? Bahan apa saja? Misalnya ini, dari apa manusia diciptakan? Dari apa Allah menciptakan manusia? Atau dalam ilmu kimia, air terdiri dari unsur apa saja? Ya, air terdiri dari unsur apa saja? Air itu rumus kimianya H2O, ya. Dia terdiri dari dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen, ya. Itulah mimma. Contoh kalimat tanya dengan mimma, mimma yatakawwanu hadzal khubzu. Mimma yatakawwanu hadzal khubzu. Khubzu. Huruf akhir dari khubzu itu zai, ya. Khubzun itu roti. Manakala dia didahului oleh alif lam, dia menjadi al-khubzu, roti ini. Mimma yatakawwanu hadzal khubzu. Jadi roti ini terdiri dari unsur apa saja. Terdiri itu kata kerja. Yatakawwanu. Dia fi'il mudhari. Fi'il madinya takawwana. Ya, takawwana. Saya tulis di sini. Takawwana. 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 Yatakawwanu. Mudhari'nya yatakawwanu. 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 Terdiri dari. Darinya itu min, ya. Terdiri itu
terdiri darinya itu min. Jadi takawwana fi'lun madin yatakawwanu fi'lun mudhari. Dalam kalimat roti ini terdiri dari unsur apa saja, terdiri dari bahan apa saja. Biasanya atau sekarang ini. Jadi kita menggunakan fi'il mudhari. Mimma dari apa? Yatakawwanu terdiri hadzal khubzu roti ini. Jadi hadzal khubzu itu fa'il. Oleh karena itu dia marfu. Kata kerjanya yatakawwanu. Subjeknya hadzal khubzu atau fa'ilnya hadzal khubzu. Mimma yatakawwanu hadzal khubzu. Khubzu itu dia laki-laki ya. Nah, makanya kita pakai yatakawwanu. Yatakawwanu ini fi'il mudhari untuk huwa. Jadi roti ini terdiri dari bahan apa saja. Jadi di sini secara implisit terkandung kata bahan, walaupun secara eksplisit nggak ada kata yang menunjukkan bahan di sini. Ya, roti ini terdiri dari bahan apa saja. Dijawab, yatakawwanul khubzu, yatakawwanu hadzal khubzu. Roti ini terdiri dari, ini verbnya. Ini kata kerjanya, subjeknya hadzal khubzu, min dari daqiqin. Daqiqin ini kata baru, masukkan ke kamus. Daqiqin itu tepung. Ya. Sukar itu gula, kemudian jubn itu keju. Jadi bahan pembentuk ini roti ini itu tepung, kemudian gula dan keju. Kalimatnya yatakawwanu hadzal khubzu min daqiqin wa sukkarin wa jubnin. Kenapa min daqiqin? Oleh karena didahului oleh partikel jar min. Kemudian kenapa wa sukkarin? Oleh karena dihubungkan dengan daqiqin yang majrur oleh waw. Oleh karena itu sukkarin juga harus tampil majrur. Wajubunin dan keju. Jadi ada 3 unsur pembentuk roti ini. Yang pertama daqiq, yang kedua sukar, yang ketiga jubn. Yatakawwanu hadzal khubzu min daqiqin wa sukarin wa jubnin. Jadi lengkapnya begitu. Bisa juga yatakawwanu min daqiqin wa sukarin wa khubzin. Dia terdiri dari, dianya itu huwa yang tersembunyi di sini yang mengacu pada hadzal khubz dari tepung, gula dan keju. Oke, kemudian kata tanya multiple yang kedua itu mimma, bima, bima masing-masing pendek satu harokat, bima. Kalau ini mimma, bima. Bima artinya dengan apa? Kalau mimma dari apa? Bima atau dengan apa menanyakan alat atau cara. Contoh, bima qata'tal lahma. Bima, dengan apa? Dengan apa engkau memotong daging itu? Ya, memotong. Qata'a yaqta'u, ya, memotong. Qata'a yaqta'u sudah berulang kali dimunculkan. Qata'a yaqta'u, memotong. Qata'a yaqta'u, memotong, ya. Al-lahma itu daging sebagai objek. Dia tampil mansub. Bima qata'ta al-lahma. Dengan apa engkau tadi, lampau ini ya, memotong daging itu? Kemudian dijawab, qata'tul lahma bisikin. Saya memotong daging itu dengan pisau. Bisikin itu pisau. Jawaban panjangnya begitu. Qata'tul lahma bisikin. Jawaban pendeknya bisikin. Bisikin dengan pisau. Ini juga kalau
Dijawab singkat, min daqiqin wa sukkarin wa jubnin. Qata'tul lahma bisikin. Saya memotong daging itu dengan pisau. Atau secara singkat, bisikin, dengan pisau. Kemudian perhatikan sekali lagi, bima itu berasal dari bi, harful jar, bi plus ma. Bi itu kan dengan bismillah, dengan nama Allah. Kemudian ma itu apa? Jadi dengan apa? Itu menanyakan alat atau cara. Kalau mimma itu menanyakan unsur atau bagian. Mari kita kerjakan latihan. Dari apa Allah menciptakan manusia? Dari apa itu mimma? Mimma. Mimma. Kemudian kata kerja itu setelah mimma, setelah kata tanya kombinasi ya. Menciptakan itu khalaqa. Khalaqa. Khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu. Ini kata yang banyak digunakan ya, yakhluqu, menciptakan. Mimma, subjeknya Allah. Allah itu dia laki-laki secara bahasa ya. Jadi Allah menciptakan itu, kita gunakan fi'il madin, khalaqa. Mimma khalaqa. Khalaqa, ini kata kerja. Subjeknya siapa? Subjeknya Allah. Allahu. Oleh karena ini subjek atau fa'il, maka dia itu berharakat akhir dhammah. Oleh karena subjek itu marfu'. Mimma khalaqallahu, manusia. Manusia itu insan. Insan. Insan, manusia. Itu bentuk tunggal. Bentuk jamaknya nasun. Ya ayuhan nasu, nasun ya, itu jamak. Jadi mimma khalaqallahul insana, beralif lam, insana. Insana, kenapa insana? Oleh karena objek ya. Objek itu harus tampil mansub. Mimma khalaqallahul insana. Dari apa Allah menciptakan manusia ya. Mimma khalaqallahul insana. Dari apa Allah menciptakan manusia? Kemudian kalau kalimatnya kita ubah, dari apa Allah menciptakanmu? Mimma khalaqata. Mimma, bukan mimma khalaqta, mimma khalaqaka. Mu itu objek, itu kata. Mimma khalaqakallahu. Mimma khalaqakallahu. Dari apa Allah menciptakan kamu. Nah, dari apa Allah menciptakan saya? Mimma khalaqani. Khalaqani Allahu. Jadi ya yang bermakna saya itu, manakala diikuti oleh alif lam, dia diubah menjadi ya. Jadi mimma khalaqani Allahu. Dari apa Allah menciptakan saya. Jadi jawaban yang mungkin, khalaqallahul insana min 'alaq. Min 'alaq. Ini jawaban singkat saja. Min 'alaq. Dari segumpal darah. Min 'alaq. Min 'alaq. Min 'alaqin. Min 'alaqin. Ini bisa dibaca di suratul 'Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian nomor 2, dari apa manusia diciptakan?
pada latihan nomor 1 digunakan kata kerja aktif menciptakan khalaqa. Kemudian pada latihan 2 digunakan kata kerja pasif diciptakan. Diciptakan itu khuliqa. Khuliqa. Jadi kalau ini fa'ala, ini fu'ila. Nah, ini fa'ala wazannya fa'ala. Ini fu'ila. Kalau fa'ala itu aktif, fu'ila itu pasif. Pasif ya. Kutiba. Allah telah menetapkan puasa. Kutiba alaikumus siyama. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu. Fu'ila khuliqa. Kalau ininya nanti, kalau mudhari'nya yukhlaqu, yuf'alu, yuf'alu, yuf'alu. Ini yukhlaqu, yukhlaqu. Ini mudhari' dari khuliqa. Yukhlaqu. Jadi walaupun latihan-latihan dari edisi-edisi kita itu tidak banyak melibatkan kata kerja pasif, namun kata kerja pasif itu sudah dibicarakan secara panjang lebar dalam satu edisi sekitar 100 ya, sekitar 100. Khuliqa, dia telah diciptakan. Yukhlaqu, dia sedang atau akan diciptakan. Jadi tasrif fil madhi itu, fil madhi aktif itu sama dengan fil madhi aktif, sama dengan fil madhi pasif. Kalau ini khalaqa, ini khuliqa. Kalau kita tasrif ini khalaqa, khalaqa, khalaqu, ini khuliqa, khuliqa, khuliqu. Khalaqu, mereka telah menciptakan. Kalau khuliqu, mereka telah diciptakan. Dari apa? Mimma, diciptakan itu khuliqa. Ini ya, khuliqa. Mimma khuliqa, al-insanu, 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 al-insanu. Khuliqa itu kata kerja pasif ya. VP kita singkat, kata kerja pasif, passive verb. Kemudian al-insanu itu subjek. Subjek dari kata kerja pasif. Subjek dari kata kerja pasif. Subjek itu harus marfu, makanya insanu. Mimma khuliqal insanu. Dijawab khuliqal insanu juga min alaq. Jawabannya sama dengan ini, min alaq. Min alaq. Min alaq. Min alaq. Min alaqin. Jadi khuliqal insanu min alaqin. Atau dia diciptakan dari alaq, khuliqa. Bisa khuliqa, dia diciptakan dari segumpal darah. Khuliqa min alaq. Dianya tersembunyi di sini. Jadi khuliqa itu kata kerja plus subjek ya, kata kerja plus subjek. Nah, kita kembali ke sini sedikit. Mimma khalaqallahu al-insana, dari apa Allah menciptakan manusia. Allah itu subjek dari kata kerja aktif, khalaqa. Subjek dari kata kerja aktif itu disebut fa'il. Itu disebut fa'il. Sedangkan ini di sini, insanu ini itu subjek dari kata kerja pasif. Ini kata kerjanya pasif ya. Ini subjeknya. Subjek dari kata kerja pasif itu disebut naibul fa'il. Naibul fa'il.
Jadi saya tulis di sini subjek dari kata kerja pasif itu disebut naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'ili. Naibul fa'ili. Itu subjek dari kata kerja pasif. Subjek dari kata kerja aktif itu fa'il. Ya, fa'il. Jadi khuliqa min 'alaq, dia diciptakan dari segumpal darah. Dia itu siapa? Al-insanu. Atau kalau kita jawab dengan jawaban yang paling singkat, min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia, khalaqal insana min 'alaq. Oke, nomor 3, jus ini, jus itu asir. Terdiri dari bahan apa? Terdiri dari bahan apa? Mimma terdiri itu yatakawwanu fil mudhari, ya, kawana fil madhi. Jadi kita gunakan mudhari. Oleh karena sekarang ini dari bahan apa ini? Mimma yatakawwanu terdiri. Yatakawwanu terdiri juz ini, hadzal asir. Ini lagi baru ini barangkali ya. Hadzal asir. Asir itu jus. Hadzal asir, jus ini. Mengapa asiru? Oleh karena dia merupakan subjek. Ya, subjek dari yatakawwanu, itu verb. Mimma yatakawwanu hadzal asir. Ya, dijawab yatakawwanu min, saya buat di sini ya. Yatakawwanu min, oleh karena jusnya itu jus avocado, jadi avocado ini, ini berasal dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu avocado, ya, avocado dan apalagi avocado sukar, misalnya sukar itu gula ya. Sukarun atau sukarin? Sukarin, oleh karena min. Ini juga majrur ya. Tapi oleh karena ini kata asing, ya avocado tidak ditulis avokadui ya. Sukarin misalnya susu itu halib, halibin. Halibin itu susu ya. Jadi yatakawwanu hadzal asir, ya, jus ini yatakawwanu min terdiri dari avocado wa sukarin wa halibin. Atau kalau kita jawab singkat dari sini saja, min avocado wa sukarin wa halibin. Kalau mau kita jawab panjang, yatakawwanu hadzal asir min avocado wa sukarin wa halibin. Atau kalau kita persingkat lagi, yatakawwanu tanpa hadzal asir. Yatakawwanu, dia terdiri. Dia itu mengacu pada hadzal asir yang tersembunyi di yatakawwanu min avocado wa sukarin wa halibin. Itu kalimat tanya dengan menggunakan mimma.
terdiri dari, ya. Mimma terdiri dari. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan apa? Nah, ini alat ini. Dengan apa itu bima? Nih, ma-nya tanpa alif ya. Bima, 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 ya, bima. Bima itu dengan apa? Bima, oh, tanpa alif. Bima. Memotong itu qata'a. Sudah sering dimunculkan. Memotong itu qata'a. Qata'a yaqta'u. Qata'a yaqta'u. Memotong. Yaqta'u, ini mudhari'. Yaqta'u. Memotong, ya. Yang memotong siapa? Yang memotong itu Zainab. Zainab. Kapan dia potong? Misalnya pada waktu lampau. Tadi sebelum dia masak ikan itu, dia potong ikan itu. Berarti kita gunakan madin. Madin untuk Zainab itu berakhir dengan ta sakinah, ya. Bima qata'at. Bima qata'at. Bima qata'at. Nah, ini kata kerjanya. Zainabu. Zainabu. Ini subjeknya. Ikan itu objek, ya. As-samaka. 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 Bima qata'at Zainabu as-samaka. Ya, kalau si Zainab itu seorang tukang masak, dia biasa memotong ikan. Dengan apa Zainab biasanya memotong ikan? Jadi kita gunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari untuk Zainab taqta'u. Yaqta'u untuk huwa, untuk hiya ganti ya dengan ta. Bima taqta'u. Bima taqta'u. Ini fi'il mudhari, ya. Bima taqta'u Zainabus samak. Jawabannya kalau fi'il madhi qata'at as-samaka bisikin, dengan pisau. Pisau sudah muncul, pernah muncul ini. Bisikin. Kita jawab singkat saja, bisikin. Bisikin, dengan pisau. Bisikini, ya, bisikini. Jadi qata'at Zainabu as-samaka bisikin. Zainab memotong ikan itu dengan pisau. Atau taqta'u kalau mudhari, taqta'u Zainabu as-samaka bisikin. Nomor 5, dengan apa engkau pergi ke sekolah? Jadi ini menunjukkan cara atau alat, means, ya. Jadi dengan apa bima engkau pergi itu dhahaba yadhhabu. Ini sengaja saya tulis supaya kita semakin hafal ini, ya. Bima yang pergi itu engkau, biasanya, jadi kita gunakan mudhari. Kalau lampau kita gunakan madin. Engkau, mudhari untuk engkau itu berawalan ta, ganti ya dengan ta. Bima tadhhabu. Bima tadhhabu ilal madrasah. Ilal madrasati. Bima tadhhabu ilal madrasati. Misalnya dengan bis adhhabu ilal madrasati, dengan bis bil hafilah.
bil hafilah dengan bis. Bil hafilah. Ini sudah sering muncul ini hafilah ini. Bil hafilati. Kalau dengan mobil, bis sayyarah. Ya, kalau dengan sepeda, bid darrajah. Kalau jalan kaki, adhabu ilal madrasati. Apa jalan kaki itu? Agak panjang itu, masyan alal aqdam. Ya, sudah pernah muncul di beberapa latihan sebelumnya. Coba simak kembali. Kemudian yang terakhir, nah ini mengenai ilmu kimia ini ya. Air terdiri dari unsur apa saja? Ya, air itu unsur kimianya H2O. Jadi air itu terdiri dari 2 hidrogen dan 1 oksigen. Ya, jadi dijawab al-ma'u, air, yatakawwanu min, terdiri dari oksigen dan hidrogen. Oksigen itu al-oksigen, jadi belum diterjemahkan, ini kata serapan ini dari bahasa Inggris. Al-oksigeni, min, ini min oleh karena ketemu alif lam, jadi min berubah menjadi mina ya. Minal oksigeni wal hidrogeni, dan hidrogen. Kalau mau lebih lebih eksakt, al-ma'u yatakawwanu minal oksigen wal hidrojaini. Jadi dua hidrogen ya, oleh karena hanya 2. Jadi kalau satu hidrogen itu hidrogen, kalau 2 hidroginaini, tambahkan akhiran yang menunjukkan 2, aini. Kenapa bukan ani? Oleh karena dia itu majrur. Kenapa ini majrur? Oleh karena ini majrur. Kenapa ini majrur? Oleh karena didahului oleh harful jar min. Jadi al-ma'u yatakawwanu minal oksigen wal hidrogen. Jadi kita buat oksigen dan hidrogen saja. Hidrogen itu tidak kita munculkan dalam bentuk 2 ya. Oke, itulah 6 latihan. Alhamdulillah yang sudah kita kerjakan. Mari kita ulangi. Air terdiri dari bahan apa saja? Belum kita ini. Dari bahan apa saja? Bima yatakawwanu. Mimma dari apa? Mimma yatakawwanu. Yatakawwanu, hafalkan ini. Yatakawwanu al-ma'a. Al-ma'u ini verb, ini subjek. Subjek itu harus marfu ya, bukan al-ma'a tapi al-ma'u. Mimma yatakawwanul ma'u, air terdiri dari unsur apa saja? Jawab al-ma'u yatakawwanu minal oksigen wal hidrogen. Ini bima tadhhabu ilal madrasah, dengan apa engkau pergi ke sekolah? Adhabu ilal madrasah bil hafilah, dengan bis. Ini semakna dengan kaifa tadhhabu ilal madrasah. Kita menggunakan kata benda tanya tunggal kaifa, dengan bagaimana engkau pergi ke sekolah. Jawabannya adhabu ilal madrasati bil hafilah. Dengan apa Zainab memotong ikan itu? Ya, bima qata'at Zainabu samaka. Itu sebetulnya semakna dengan bagaimana Zainab memotong ikan itu. Kaifa itu walaupun lebih panjang dari bima. Kaifa 3 huruf, bima 2 huruf, tapi kaifa itu merupakan kata benda tanya tunggal ya. Sedangkan bima itu kata benda tanya multiple atau kombinatif. Bima qata'at Zainabu as-samak, jawabannya bisikin, dengan pisau. Dari apa? Mimma yatakawwanu hadzal asir. Asir itu jus ini terdiri dari bahan apa saja? Yatakawwanu hadzal asir, atau yatakawwanu saja min avocado, dari avocado, wa sukar, dan
dan gula, wa halibin, dan susu, ya. Atau kalau mau jawab paling pendek, min avocado wa sukarin wa halibin. Dari apa manusia diciptakan? Ini kalimat pasif, ya. Mimma khuliqal insanu. Dari apa manusia diciptakan? Khuliqal insanu min alaq. Menurut surat Al-Alaq itu, manusia diciptakan dari segumpal darah. Nah, ini kalimat pasif. Kalau kalimat aktif, ini dari apa Allah menciptakan manusia? Ada subjeknya, ada kata kerjanya, ada objeknya. Jadi kalau kalimat pasif hanya terdiri dari kata kerja dan subjek, ya. Khuliqal insanu. Kalau ini khalaqallahul insana. Dari apa Allah menciptakan manusia? Jawabannya, jawaban paling pendek, min alaq, dari segumpal darah. Jawaban panjang, khalaqallahul insana min alaq. Kemudian lebih pendek lagi, khalaqallahu, khalaqahullahu, Allah menciptakannya, hu syabahu al-insana min alaq. Oke, saya kira cukup sekian. Pada edisi 339, insyaallah kita masih berbicara mengenai kata tanya multiple dengan kombinasi ma juga. Ma dengan preposisi yang lain. Contoh misalnya dalam suratun Naba, amma yatasaalun, tentang siapa mereka saling bertanya. Amma itu kombinasi preposisi an yang artinya tentang dan ma, ya. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.